Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya ini dalam keadaan sehat, serta semoga selalu diberi kebahagiaan dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Herlina Setia Febrianti, merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Aldila Krisna Resanti, SPD MSI. Di video kali ini kita akan belajar mengenai sejarah koperasi di dunia dan juga di Indonesia. Langsung saja ya memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai sejarah koperasi di dunia. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami materi sejarah koperasi di dunia ini, saya bagi-bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada awal abad ke-18. Awal mula gerakan koperasi di dunia dimulai pada awal abad ke-18, di mana gerakan koperasi ini disebut sebagai gerakan koperasi pra-industri karena dilakukan sebelum adanya revolusi industri. Nah, dalam koperasi pra-industri ada dua tokoh yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu Robert Owen yang menerapkan gerakan koperasi pada usaha permintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Kemudian yang kedua yaitu William King yang mengembangkan gerakan koperasi dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Nah, di sebelah kiri merupakan foto dari Robert Owen dan sebelah kanan merupakan foto dari William King. Kemudian selanjutnya yaitu pada tahun 1844. Pada tahun ini, di kota Rochdale, Inggris, di bawah pimpinan Charles Howard, berkembang koperasi modern yang dianggap sebagai koperasi pertama di Inggris. Bahkan, tanggal 24 Oktober 1844, yaitu hari lahirnya koperasi Ragdoll ini, diperingati sebagai Hari Gerakan Koperasi Modern. Hingga pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit koperasi yang berjalan. Kemudian selanjutnya pada tahun 1862 dibentuklah pusat koperasi pembelian yang dinamai The Cooperative Wholesale Society atau CWS. Kemudian pada tahun 1883 dibentuk koperasi yaitu Women's Cooperative Guild yang memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan gerakan koperasi di dunia. Di samping memperjuangkan hak-hak kaum wanita, ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen, koperasi ini juga mengembangkan kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan juga perpustakaan. Bahkan perpustakaan yang dibangun oleh Women's Cooperative Guild ini merupakan perpustakaan bebas pertama di Inggris, serta koperasi ini juga mengembangkan kursus dan pemberantasan buta huruf bagi orang-orang di Inggris. Kemudian pada tahun 1896 dibentuklah International Cooperative Alliance atau ICA yang merupakan persekutuan koperasi internasional. Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance atau ICA dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896 di London. Dengan terbentuknya ICA ini, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi di Indonesia.
Sejarah koperasi di Indonesia ini dibagi menjadi dua masa, yaitu pada masa penjajahan dan juga masa kemerdekaan. Pada masa penjajahan, di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama kali di Indonesia diinisiatifi oleh tokoh yang bernama R.A. Wiriatmadja pada tahun 1986. Tokoh ini merupakan patih dari Purwokerto atau Banyumas yang berjasa menolong para pegawai pedagang kecil dari penjajahan Belanda. Kemudian ada juga tahun 1908 yaitu pendirian Budi Utomo yang mencoba memajukan koperasi rumah tangga atau koperasi konsumsi. Kemudian pada tahun 1927 koperasi dilanjutkan oleh Indische Studi Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI di Surabaya. Partai Nasional Indonesia di dalam kongresnya di Jakarta berusaha menggelorakan semangat koperasi sehingga kongres ini sering juga disebut sebagai Kongres Koperasi. Kemudian pergerakan koperasi selama penjajahan Belanda tidak dapat berjalan secara lancar. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit tanggal 7 April nomor 431 tahun 1915. Antara lain yaitu 1. Mendirikan koperasi harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal. 2. Fakta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda. 3. Ongkos materai sebesar 50 gulden. 4. Hak tanah harus menurut hukum Eropa. 5. Harus diumumkan di Javasjekoran yang biayanya juga sangat tinggi. Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjur koperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920, pemerintah Belanda membentuk panitia koperasi yang diketuai oleh J.H. Buck. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Kemudian, pada tahun 1927, pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 91 yang lebih ringan dari peraturan 1915. Isi peraturan nomor 91 antara lain 1. Fakta tidak perlu dengan perantaraan notaris tetapi cukup didaftarkan pada penasehat urusan kredit rakyat dan koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah. 2. Ongkos materai hanya 3 gulden. 4. Hak tanah dapat menurut hukum adat. Serta 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak badan secara hukum adat. Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kembali. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan Kongres Koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan nomor 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda pada tahun 1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Yang akhirnya pada saat itu koperasi Indonesia tidak berkembang selama masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yaitu pada masa kemerdekaan. Awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah jawatan Koperasi Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan jawatan koperasi, terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat. Namun, karena sistem pemerintah yang berubah-ubah, maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30 SPKI. Partai-partai memanfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya. Bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut untuk menjadi anggota koperasi. Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30 SPKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun keadaannya seperti itu, pemerintah pada tahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi 1 di Tasikmalaya, Jawa Barat.
Kongres Koperasi 1 ini menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kemudian, akibat tekanan dari berbagai pihak agresi Belanda, keputusan Kongres Koperasi 1 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi 2 di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut. 1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin sebagai pengganti SOKRI. 2. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. 3. Mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Serta 4. Yaitu segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru. Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia antara lain sebagai hal berikut. Yang pertama yaitu kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah. Pengalaman masa lampau mengakibatkan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi. 2. Pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah. Untuk melaksanakan program perkoperasian, pemerintah mengadakan kebijakan antara lain 1. Menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi. 2. Memperluas pendidikan dan penerangan koperasi. 3. Memberikan kepada kaum produsen baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil. Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat menyalurkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fungsi koperasi di kalangan masyarakat, diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi. Ya, seperti itulah sejarah koperasi di Indonesia. Kemudian untuk gambar yang ada di sebelah kiri itu merupakan R.A. Wiryatmaja dan sebelah kanan yaitu merupakan Muhammad Hatta. Demikian video pemaparan materi sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, bisa banget untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.